Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sharing bersama untuk menguatkan langkah kita antarkan anak-anak menjadi ulama besar. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Bina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf nanti sekiranya suara saya tidak sebesar biasanya karena saya sedang sesak nafas, ya, ibu-ibu yang fokus. Hari ini kita akan sharing tentang orang tua hebat melahirkan anak hebat. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana pembahasan kita pada mawa-mawa terdahulu, mawa kali ini hanya menguatkan saja. Kepribadian anak itu, kepribadian kita semua punya mesin. Mesin kepribadian itu apa? Apa Bu? Akal dan hati. Ya enggak? Sudah pernah kita bahas semuanya. Akal anak dan hati anak itu secara manusiawi itu yang buatnya siapa? Orang tua. Kan secara manusiawi tetap orang tua melalui proses apa Bu? Pembuahan. Orang yang baik, yang punya sperma baik, ovum baik, akan membentuk otak yang baik pula. Sperma yang berkualitas, ovum yang berkualitas akan membentuk hati yang berkualitas pula. Makanya kata Rasul, takhayyaru linutofikum, carilah kamu pasangan yang kualitas spermanya berkualitas, yang bisa hantarkan anak menjadi soleh dan soleha. Karena nanti dari hasil pembuahan ya akan membentuk di antaranya motor kepribadian, otak dan hati. Sperma, dalam sperma itu dia ada DNA perekam. Sebetulnya nggak hanya di sperma aja perekam. Seluruh anggota tubuh kita, sel-sel kita ini, rambut itu punya alat terekam, termasuk sperma. Tapi kalau kulit kita ini bersentuhan, dia nggak berpindah, nggak ada asimilasi gitu. Kalau sentuhannya itu nggak ada transfer gitu. Tapi melalui pembuahan tadi, dia bisa terjadi transfer kebaikan di sana, transfer pula keburukan. Rekaman itu dia merekam mulai dari proses persetubuhan, pembuahan, hamil, ya itu merekam. Sperma sebelum dilakukan pembuahan kepada pasangan, ovum sebelum dilakukan pembuahan, masing-masing pada diri ibu itu dia merekam kepribadian ibu dan bapak semua, direkam semua, baik kata
perbuatan, gerak hati, kebiasaan direkam. Nah, rekaman itu kemudian disatukan. Gampang nggak Bu? Misalnya kita punya kita bikin folder baru kosong, ya enggak? Kemudian kita masukkan data dari ayah, file ayah ke folder itu, file ibu ke folder itu. Berarti dalam folder baru ada file ayah, file ibu, itulah anak. Artinya kalau orang tuanya hebat, maka anaknya juga bisa hebat. Maka putus asalah orang mendengar ini. Aku gak hebat Bu Nurul, aku tak pandang. Aku tak hebat Bu Nurul, aku bukan orang kaya. Aku tak hebat Bu Nurul karena tidak punya keluarga besar. Aku tak hebat, pendidikanku rendah. Aku tak hebat Bu Nurul karena aku bukan siapa-siapa. Orang tua hebat itu bukan itu semua indikatornya. Tapi orang tua hebat itu adalah orang tua yang pertama mencintai Allah di atas segalanya. Apapun yang dia lakukan dalam setiap hari, lillah semata. Sudah sering Bu Nur sampaikan, ibu-ibu tidak ada kerjaan tetap tapi banyak kerja, mulai melek sampai tidur kembali. Apapun yang dilakukan, sekecil apapun, mulai dari bangunin anak, bikin sarapan, nyapu, cuci piring, masak, antar anak sekolah. Kadang ada yang nungguin anak ke sekolah, atau ibu-ibu yang berdakwah, atau punya aktivitas lain, bantu suami, atau bapak-bapak mulai dari bangun tidur sampai bersiap-siap menyiapkan anak, menyiapkan tugas untuk mencari maisha, berjuang di jalan sampai pulang kembali malam. Tuntun hati itu semata-mata lillah. Bagaimana caranya? Ya Rob, aku lakukan ini semata-mata untuk menggapai ridho-Mu. Aku nyapu ya Rob semata-mata agar Engkau cintai. Aku bereskan rumah ya Rob semata-mata ingin mendapatkan kasih sayang. Aku ajarkan anakku ya Rob semata-mata ingin mendapatkan pahala. Bapak-bapak ya Rob, aku hari ini dimarahi bosku ya Rob. Aku bersabar semata-mata ingin mendapatkan ridho-Mu ya Rob. Nah di ujungnya ditambahkan, semoga kalau ada pahalanya ya Rob, mudahkanlah perjuangan kami untuk lahirkan 1 juta ulama besar. Mudahkanlah langkah anakku untuk jadi ulama besar. Istiqomahkanlah anakku dalam kebenaran. Apapun yang dilakukan, sehingga orientasi tujuan yang kita lakukan yang utama itu adalah Allah. Sehingga kita bisa pilih-pilih berikutnya. Kalau kita sudah latih terus setiap hari, awalnya perlu dilatih Bu. Awalnya kayak apa aja, maka setiap kegiatan harus ngomong gitu. Nanti kalau udah biasa, udah refleks hati berkata begitu. Kalau sudah refleks hati berkata begitu, maka kita akan prioritas Allah. Kalau ada antara yang wajib dengan yang sunnah, maka kita utamakan yang wajib. Kalau sudah azan, ibu-ibu utamakan untuk sholat. Kalau ada kegiatan yang lain yang bisa ditunda, sama mengajar anak, mana yang didahulukan? Mengajar anak. Kalau antara taklim
itu orang tua yang hebat. Ciri-ciri pertama, dia mencintai Allah di atas segalanya. Mengapa menyekolahkan anak di Bait Qurani? Semata-mata pengen diajak anak melihat wajah Allah dan bersama di surga Firdaus, dan tidak punya keinginan untuk yang lain. Mulia berikutnya itu bonus. Kemuliaan dunia itu bonus berikutnya. Itu orang tua hebat. Antara kasihan, sayang dengan aturan Allah, kita utamakan apa, Bu? Aturan Allah. Bangunkan anak tahajud, gak tega. Mana kita utamakan? Bangunkan tahajud dengan cara yang maklum. Menyimak anak atau gak tega dia sedang main, pilih yang mana, Bu? Kita tuju untuk menyimak mereka. Itu mencintai Allah di atas segalanya. Kegiatan-kegiatan harian yang sifatnya bisa ditunda dan bisa dialihkan, itu dialihkan demi untuk bisa mendampingi anak, bisa menjadi ulama besar. Itu orang tua hebat. Itu bentuk mencintai Allah di atas segalanya. Nyuci ditunda dulu untuk dampingi anak sholat. Gosok ditunda dulu untuk ngajarin anak. Beres-beres ditunda dulu untuk ngantar anak ke sekolah. Itu nggak, Bu? Bapak juga gitu. Ada hal bisa diwakilkan. Utamakan tiap hari ada waktu untuk bicara pada anak. Jadi imam di rumah. Itu mencintai Allah di atas segalanya. Yang kedua adalah orang tua hebat itu orang tua yang mempunyai kecenderungan yang baik. Kalau dia ngomong, omongannya selalu baik dan benar, tidak menghina orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak mengucilkan orang lain. Kalau dia ngomong nasihat, dia ngomong dakwah, dia ngomong proses belajar. Perhatikan itu. Kecenderungan bicara kita apa? Kecenderungan mendengar kita apa? Kita suka dengar yang baik-baik, dengar dakwah, dengar nasihat, dengar proses belajar anak, dengar proses belajar kita. Dengar yang baik, tidak mendengar yang maksiat. Itu punya kecenderungan yang baik dari sisi telinga. Kaki cenderung untuk melangkah kepada tempat-tempat yang halal, tempat-tempat yang Allah ridhoi, tempat-tempat yang bisa mendukung kita untuk kuat dalam perjuangan. Hantarkan anak kita jadi ulama besar. Tidak ke tempat-tempat yang sia-sia, apalagi tempat maksiat. Tangan kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Bantu orang lain, mengurusi keluarga, untuk baca Quran. Bukan untuk menulis sesuatu yang tidak baik, fitnah orang, gunjing orang, ngucilin orang, memaki orang. Tangan perhatikan, kita cenderung menulis apa? Dari mata, telinga, hati kita itu cenderung kepada yang baik, cenderung memaafkan,
ikhlas, syukur, bukan mendendam, membenci, bukan, tapi cenderung untuk memaafkan, jiwanya lapang. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan setiap hari. Apakah aku ini adalah orang tua yang hebat? Untuk indikator pertama, cenderung kepada kebaikan. Coba lihat bagaimana mataku melihat, bagaimana telingaku mendengar, bagaimana hatiku merasa, bagaimana tanganku bersikap, bagaimana kakiku melangkah. Maka kita bisa lihat, kalau mengarah semua kebaikan, berarti ibu dan bapak adalah orang hebat. Yang ketiga adalah senang berdakwah. Sering Bu Nur sampaikan, senang berdakwah itu minimal banget rajin menghadiri taklim, ya Bu. Jadi berdakwah itu bukan semuanya porsinya kayak Bu Nur, kayak Ustaz Hendra yang selalu tampil di depan, bukan. Kalau Bu Nurul misalnya sama Ustaz Hendra ngomong, nggak ada pendengarnya, nggak ada jemaahnya. Nah orang nanti, nah ini Ustazah Nurul kita bawa aja ke gerobol dan ngomong sendiri, ya nggak? Aneh ibu misalnya lagi mau jenguk anak, nggak lagi siaran juga, saya lihat saya dulu di sini ngomong sendiri. Kesian betul ya, lihat Ustazah Nurul sekarang sudah stres. Nah kita bawa aja lah ke gerobol kan gitu. Dakwah ini bisa dibilang dakwah kalau ada yang mendengar. Ya, jadi minimal banget rajin hadir di majelis taklim, kajian-kajian. Minimal banget. Yang kedua apa? Ajak orang lain untuk hadir. Sudah kita hadir, kita ajak orang lain untuk hadir, nge-share. Kemana kita taklim? Kita share. Acara Becky banyak sekali ya. Di-share itu dakwah. Ada donasi Becky di-share itu dakwah. Selain juga terlibat. Sudah itu apa? Dicatat. Yang ditaklim isinya apa, dicatat. Mulai dipasang di status dakwah, di medsos, atau sampaikan ke anak, ke suami sampaikan ke istri, ke anak, ke keluarga besar. Itu dakwah. Kenapa kita bertindak? Tak satu pun masalah di dunia ini bisa kita kerjakan tanpa bantuan Allah. Tapi kalau kita berdakwah, insya Allah janji Allah, semua masalah hidup kita Allah yang akan selesaikan. Mau masalah hidup kita sendirian selesaikan apa Allah? Kalau Allah yang selesaikan, insya Allah terselesaikan semua. Kalau kita yang selesaikan, pasti tidak selesai. Maka dari itu, untuk lahirkan anak hebat yang kuat akidahnya, yang punya kecenderungan yang baik, yang senang berdakwah, butuh orang tua yang hebat. Bu Nurul sudah jelaskan bagaimana anak-anak dan remaja awal membentuk kepribadiannya. Otak mana dulu yang berfungsi? Depan apa belakang? Otak belakang. Bagaimana kerja otak belakang itu? Dia lebih efektif, lebih paham, lebih cepat menangkap dengan cara melihat, meniru, mendengarkan, dibiasakan. Itu lebih cepat ya, daripada diceramahi. Makanya apa yang dilakukan oleh orang tua 24 jam
sangat cepat untuk ditangkap anak. Maka perhatikanlah ibu-ibu sekalian, sifat anak ibu bapak sekalian itu adalah cerminan dari apa yang kita lakukan. Kalau enggak ayahnya, ibunya. Perhatikanlah ibu Elis, apa yang dilakukan anak, mulai dari teriak sampai diamnya, mulai dari menulisnya sampai dengan membacanya, mulai dari menangkapnya sampai terpejamnya. Perhatikan, dilihat di checklist. Oh, ini kayak ibunya, ini kayak bapaknya, ini kayak ibunya, kayak bapaknya. Yang mana kayak gurunya? Paling dominan kognitifnya, keilmuannya. Tapi karakter pembiasaan itu lebih ke orang tua. Karena orang tua dia mengajarkan dengan mencontohkan. Maka di perjalanan pengalaman kami sebagai praktisi pendidikan, anak yang rajin tahajud dipastikan orang tuanya masih rajin tahajud. Bagaimana anak itu mau bangun tengah malam kalau orang tuanya masih tidur? Tak mungkin, tak mungkin. Dulu saya bertetangga waktu ibu masih kecil. Jadi anak tetangga itu bilang begini, Bu, tolonglah ibu bangunkan ayah saya sama ibu saya. Kenapa saya pengen ke masjid subuh-subuh sama Iba, jadi bisa main subuh-subuh. Jadi maksudnya kalau bangun subuh itu start mainnya lebih cepat. Mereka di subuh bisa bersepeda keliling, gitu tujuannya. Mungkin nggak tahu lah obrolan. Tolonglah Bu, Toto ke rumah saya, bangunkan ibu saya, katanya. Nanti kalau ibu Toto, bapak saya bangun, maka saya bisa bangun, ibu saya bisa bangun. Contoh sih, saya senyum-senyum aja. Matilah saya tetap orang. Apa katanya gitu kan? Gak bisa. Saya bilang gitu, kamu berdoa biar Abi sama Uli cepet bangun. Kalau nggak kamu bangun duluan, nggak apa-apa, kamu sendirian. Kamu buka pintu keluar salat subuh, nggak apa-apa sendirian. Tapi pamit dulu sebelum keluar. Nggak mungkin kan? Apa bisa anak-anak puasa Senin Kemis kalau ibunya nggak nyiapin sahur? Bisa nggak? Yang ada ya rahasianya, kalau anak puasa Senin Kemis biasanya sahurnya disuapin Umi, makanya berhasil. Kalau dia ambil nasi sendiri, masa lalu sendiri mungkin nggak? Pada orang tuanya dulu harus hebat. Ya, kalau baca Quran berangsurlah. Yang penting ibu sebelum anak buka Quran, ibu sudah buka Quran dulu lah. Tidak paham dia, ibu tuh hafal apa enggak? Tidak paham. Ada pernah ibu ditanya anak, Umi apa enggak yang saya hafal? Ada pernah? Umur saya udah mau 50, 46 saudara. Belum pernah saya ditanya anak saya, Bunda udah tahu belum? Bunda udah hafal belum katanya. Mulai dari saya nyimak yang tua sampai yang terakhir. Kata Zawata, wah, Bunda udah pintar sekali sekarang. Sudah bisa qiraat waros katanya. Riwayat waros. Saya senyum-senyum ada. Saya nyimak imam setelah riwayat waros. Oh kakak, kata imam. Kan di samping udah ada tulisannya, udah ada spidol. Kalau spidol itu berarti bacaannya beda. Kita dulu yang harus rajin. Ya.
murojaah, minimal bisa ngaji. Ngajinya yang mau dulu dah. Biar nanti bisa murojaah. Kalau anak kecil itu murojaahnya dalam hati, hatinya pun diam. Kalau kata kita murojaah, dia berpura. Kata kita murojaah, dia berputar. Maka kalau anak kecil murojaah, yang suaranya kayak keledek siapa? Emaknya. Dan itu berapa lama Bu? Bertahun-tahun lamanya. Saya itu kalau imam sampai kelas 4, pikirkan Ibu. Kalau imam lama betul sampai ke kelas 4. Suara saya harus lebih kencang dari suara dia. Berapa lama Bu? Berapa bulan? Bertahun-tahun lamanya. Jadi orang tuanya dulu yang hebat, bukan hebat ilmunya, bukan hebat pendidikannya, bukan hebat kekayaannya, bukan hebat kedudukan dan pekerjaannya, tapi hebat apa? Akidah, syariah, dan akhlak. Nggak bisa. Kalau ibu-ibu nggak hebat, bapak nggak hebat, anak nggak bisa jadi hebat. Apalagi sekarang, jadi orang tua zaman sekarang, badainya lebih dahsyat, badainya lebih kencang. Dulu interaksi laki dan perempuan melihat pasangannya dari bilik. Tahu Bu? Dari bilik. Ya. Nah itu bisa Ibu nanti tergambar dalam romansi di Purbaya. Nah itu kan dia lihat dari bilik. Atau sang pencerah. Nah itu kan ada. Pada masa berikutnya interaksi orang laki perempuan sudah biasa aja pacaran. Bahkan orang tua malu kalau anaknya nggak punya pacar. Berarti gadis tua, perawat tua, malu. Ini entah sudah masuk atau akan masuk masanya. Zaman dulu banget saya kecil, kalau orang gendernya nggak jelas, apa namanya dulu? Ya, itu jelas nggak pakaiannya? Jelas ya? Jelas pakaiannya. Cenderung untuk menghindar nggak? Iya, kita sudah tahu. Kalau sekarang, lihat kan di TV-TV, ada apa menikah dengan dokter, ternyata menikah dengan apa, ternyata nikah dengan apa, ternyata. Masa kita sudah masuk atau akan masuk? Nanti yang sama jenis itu sudah seperti orang pacaran biasa aja. Yang pacaran sekarang, zaman saya S2 dulu, saya sezaman sama Satendra Holid. Saya dulu kontrak Ustaz. Itu kalau tetangga mendatangkan laki-laki atau laki-laki mendatangkan perempuan, kami kontrak di Semanggi 2, itu digerebek, diusir. Ada yang sampai di Arab dulu. Kalau sekarang yang begitu, yang ngusir malah ditangkap. Ya Bu. Nah ini entah sudah masuk, apa akan masuk nanti, termasuk di sekolah. Kalau kita tidak menerima orang yang netral gender, kita kena diri. Karena apa? Melanggar HAM. Sekarang sudah digalakkan sekolah ramah HAM.
Ibu bapak sekalian, wajib hebat demi anak. Berkorbanlah untuk anak, untuk menjadi hebat. Kemana lagi mereka akan berpaut? Coba saya tanyakan, sosok mana lagi yang akan mereka contoh, yang mempunyai ketulusan cinta, jiwa dan raga yang mampu dia korbankan? Kalau guru belum tentu, Pak Bu. Saya guru, belum tentu jiwa raga mau dikorbankan untuk santri. Ya enggak? Tak sebanding dengan cinta kedua orang tua. Orang tua rela mati buat anaknya. Kalau orang yang rela mati buat anaknya itu hebat, luar biasa pengaruh buat anak. Perkuatlah akidah, perkuatlah syariah, perkuatlah akhlak. Untuk apa tadi? Untuk anak, untuk kesuksesan anak. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ini Bu Nurul baru mensosialisasikan aja. Ada beberapa amalan yang bisa dilatih. Namanya dalam dunia tasawuf itu riyadhah. Dilatih. Tak ada ibu bapak sekalian orang yang langsung hebat, gak ada. Tentu melalui proses. Mungkin orang hebat yang ada sekarang ini dia bukan siapa-siapa. Mungkin dia bagian dari orang penggemar maksiat. Tapi karena dia mau dan mau memproses diri, sehingga dia bisa menjadi orang hebat. Sekarang saya tanya, ibu bapak sekalian mau anaknya hebat? Ibu bapak sekalian mau jadi orang tua hebat? Nah, coba sama-sama kita rekam semua. Kita bikin sebuah aplikasi dalam otak kita. Kita rekam semua. Semoga nanti ini bisa dijalankan. Yang pertama, dan berikut. Ini bisa nggak taruh sini? Berwudu dengan sempurna. Upayakan bisa mendawamkan wudu. Tapi kalau belum bisa karena banyak uzurnya ya, ini anak kecil, tidak uzur, kencing terus ya, macam-macam. Paling tidak ketika sholat sempurnakan wudu. Wudu yang sempurna itu, setiap wudu yang sempurna airnya jatuh ke bawah, semua dosa kita turun bersamaan dengan air wudu itu. Berarti hati kita bersih. Kalau hati bersih, maka kita akan mudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Jawab azan. Nanti ini dibiasakan juga anak-anak ya, untuknya didampingi. Jawab azan. Kalau azan dijawab, itu waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Orang jawab azan gak dapat sakufur jadi Allah wa Rasul. Doa setelah azan. Doa setelah azan itu antara azan dan iqamah, itu waktu yang diijabah oleh Allah. Banyak-banyak minta sama Allah. Minta apa, mudahkan apa, ajak anak dan keluarga. Sholat tepat waktu, sholat tepat waktu, ajak anak sholat berjamaah. Yang laki-laki bawa ke masjid. Biasakan anak-anak sejak kecil qobliyah dan ba'diyah. Dawamkan sholat tahajud. Ibu bapak sekalian, pengen anaknya jadi ulama Pak? Bu, pengen anak jadi ulama? Bangun tahajud. Karena ulama besar itu nggak ada yang nggak tahajud. Kalau pengen anak kita ahli tahajud, maka kita bangun tahajud.
Duha, dawamkan duha. Ajak anak berzikir, berdoa setelah sholat. Zikir pagi, zikir petang. Siapkan anak, sembari siapkan anak dan keluarga, kita juga puasa Senin Kemis. Bu, bapak sekalian, puasa Senin Kemis, puasa mulai dari sahur sampai berbuka, waktunya panjang banget ya, panjang sekali. Itu waktu yang Allah ijabah doa kita, Allah kabul insyaallah. Asalkan doa itu sesuatu yang terbaik bagi Allah untuk kita, dan kita minta waktu yang terbaik pula untuk kita. Kalaupun Allah ganti, berarti Allah mau ganti yang lebih baik. Baik, apa yang kita minta maupun waktunya. Baca Al-Quran, rutinkan baca Al-Quran. Ibu tunjuklah dari banyak aktivitas ibu bapak, mau ba'da maghrib, apa ba'da subuh, apa ba'da duha, apa semuanya. Yang gak boleh itu gak ada sama sekali waktu baca Quran. Saya mau setiap habis sholat ustazah gak apa-apa, hanya baca Quran. Anak belum bisa ustazah baca Quran, baca Iqra. Saya ditanya sama papinya, Bun, kalau Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah kalau Iqra tuh sama siapa? Turunkan apa sama sahabat katanya, tak puas. Saking dekatnya anak-anak kecil sama Iqra itu, dikiranya Al-Quran dan Iqra itu sama. Padahal Iqra itu hanya buku untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Ya, sedekah, rutinkan apa sedekah subuh, sedekah pagi, siang. Apa yang ibu punya? Jangan ibu kaya. Ada sayur, kasih sayur, kuah sayur sama tetangga. Ada sambal, kirim ke tetangga. Ada ikan asin, 3 potong, kasih 1 potong. Rutinkan. Berdakwah, minimal hadir di majelis ilmu. Share, ajak orang lain, share ilmu. Menolong orang, apa yang bisa ditolong. Di checklist setiap hari, dipimpin hati itu di checklist. Dibikin, ibu tulis sendiri di buku 30 hari, di checklist sendiri, di checklist. Ikhlas. Tadi cara ikhlas. Apapun yang ibu lakukan, mau cuci piring, nyapu, bisikkan ke hati, ya Rob, ini semangat untukmu. Sabar. Susah, senang, ikut aturan Allah, itu sabar. Syukur, yang didapat syukuri, yang belum didapat jangan dikeluhkan, tapi diperjuangkan. Itu syukur. Jujur, amanah, tabligh. Nanti kita akan bahas satu-satu, ini dulu jelaskan aja amalan agar bisa menjadi orang tua hebat. Jalankan syariat kepada suami, anak, masyarakat, bermuamalah pada profesi. Belum tahu anak syariatnya Bu belajar, makanya hadir di majelis ilmu. Azhar itu nanti ini bisa ya, wali murid ya. Ini masih sifatnya sosialisasi. Nanti mungkin pihak sekolah akan bikin formnya dulu. Ya, form yang bisa dicontreng, nanti sebulan akhir bulan ya bisa dihapus lagi. Jadi sebelum dipikirkan, ibu bikin dulu di rumah. Menjauhkan maksiat. Nah ini sudah perlu jelaskan tadi ya. Maksiat mata, tiap hari itu jangan ada maksiat mata, mulut, kaki, telinga, tangan, hati. Fokus saja untuk hal-hal baik. Muhasabah.
Yang mau melakukan perbuatan itu, cek dulu hati kita, cek. Tuntun dulu hati kita. Ya Roh, aku lakukan ini karena aku ya. Biar kita ucapkan dulu. Lama-lama kita ucapkan masuk yang dalam hati. Kita ucapkan dulu. Nanti namanya hati ini bolak-balik. Pasti lirik orang, nah kan, aku duluan datang. Orang lain belum datang, berarti aku orang rajin. Istighfar. Walaupun tadi masuk masjid, ya Roh, aku semata-mata karena kamu misalnya. Tapi udah itu hatinya lupa, dia beristighfar. Apapun yang dilakukan, tuntun hati dari yang kecil sampai yang besar. Yang kedua, kalau mau tidur, cek mulutku ada dosa enggak, telingaku ada dosa enggak, hatiku ada dosa enggak, tanganku ada dosa enggak, kakiku ada dosa enggak, telingaku ada dosa enggak. Kalau ada dosa ke Allah, mohon ampun. Kalau ada dosa ke manusia, minta maaf. Riyadhah itu latihan. Nah ini dilatih. Kita tuh punya keinginan. Ibu bapak sekalian pengen gak ditolong oleh Allah? Nah itu dulu. Maka jadi orang hebat. Ada dulu keinginan. Yang kedua, latih sungguh-sungguh. Nah ibu, nanti dikirim sama Bu Rotun dibaca 2-3 kali dibaca. Nanti rasakan ada dorongan. Mau tahajud, mau duha, mau qobliyah, mau fadiyah, mau checklist tadi. Tapi kalau diabaikan sekali, abaikan 2 kali, abaikan 3 kali, maka proses pemrograman ini akan lambat laun menjadi hilang. Tapi kalau kita upayakan, kecuali berhalangan, ada usul, ya perempuan kan ada usul, ngurus suami, ngurus anak. Tapi kita upayakan untuk sholat sunnah. Nggak bisa berdiri, bisa duduk. Jangan jadi alasan, ya. Nah itu pengantar ya lama banget, pengantar sharing kita. Kalau ada yang mau di-sharingkan, silakan. Ya, selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab ya kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau nanya? Dari bapak-bapak ada yang mau bertanya, bapak-bapak? Silakan sharing linknya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin untuk materi dari Ustazah Dr. Nurhimah MA cukup sekian ya, karena ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa menunggu. Berjuanglah untuk sebuah cita-cita besar. Paksakan hal yang baik itu diawali dengan proses pemaksaan. Setelah itu kita berani mencoba. Setelah mencoba, kita mulai terbiasa dan kita mencintainya. Setelah kita mencintainya, kita nggak bisa lalu untuk tidak melakukannya. Apa yang bisa memperkuat kita untuk ridho, kuat, berjuang menjadi orang tua hebat? Bayangkan, mau nggak Bapak Ibu sekalian namanya disebutkan oleh anak di hadapan Allah? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kalau mau, berjuang.
perjuangan ke arah kemaksiatan dengan perjuangan menjadi orang tua hebat. Sama-sama berat, sama-sama membuang materi, tapi hasilnya kalau menjadi orang tua ahli maksiat, maka kita akan terlemparkan ke neraka Allah. Tapi kalau kita berjuang menjadi orang tua hebat, kita akan digandeng oleh anak kita. Lihatlah, Ma, itu Allah pencipta kita. Ini karena sayangku sama emak, sama Umi, sama mama, sama ayah, sama anak. Ini hasil perjuangan kita untuk sama-sama menjadi orang hebat. Mau Pak, mau Bu, semoga Allah kuatkan kita semua. Itu saja. Bila kita hidayah. Assalamualaikum.